Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari agamanya, yaitu mempelajari kitabnya Al-Quranul Karim. Kita mempelajari tafsirnya, di mana banyak orang-orang yang malah meninggalkannya, ya, yang sampai Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, dan hudan muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dengannya mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dan petunjuk Allah ada dalam kitabnya dan ada dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan dengan Al-Quran mereka akan memperoleh kejayaan, keunggulan, ketinggian. Allah berfirman, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, dan sesungguhnya Al-Quran ini sebagai syaraf kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, ya. Dan kata Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan merendahkannya pun, ya, karenanya. Allah akan tinggikan mereka-mereka yang mendatangi kitabnya dengan menyempatkan membacanya, kemudian mentadabburinya, ya, memahaminya, dan kemudian mengamalkan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan. Dan Al-Quran ini di samping di dunia sebagai petunjuk bagi mereka dan agar mereka memperoleh kebahagiaan, juga sebagai memberi syafaat, ya. Nabi SAW bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat pembelaan kepada pembacanya pada hari kiamat. Sedangkan kita lihat banyak manusia yang malah berpaling dari Al-Quran dan disibukkan dengan, ya, permainan, dengan hal yang sia-sia, apalagi setelah adanya handphone, ya, di zaman sekarang ini banyak generasi kita, ya, yang disibukkan olehnya seharian semalaman di hadapan handphone, sedangkan Al-Quranul Karim, ya, sedikit atau jarang, bahkan sama sekali tidak dibaca. Ini merupakan kerugian yang sangat besar, ya, dan membuat mereka tertinggal dan jauh dari keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan,
ya, di dunia dan di akhirat. Baik, seperti biasa pada subuh ini kita mempelajari tafsir juz amma, dan sekarang kita sampai pada surah Al-Mutaffifin, ya, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari ayat 1 sampai 6 kalau tidak salah, ya. Kita lanjutkan dengan ayat 7-nya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idin lil mukaththibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma'idin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Ayat 7 sampai 17 yang barusan kita baca, ya, menerangkan tentang keadaan orang-orang yang celaka, ya, dan balasannya akan mereka dapatkan nanti pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali jangan begitu. Yakni kata kalla di sini, ya, bisa berarti, ya, jangan begitu, jangan sampai, karena kalau kita lihat ayat sebelumnya berkenaan dengan sikap sebagian manusia yang melakukan kecurangan dalam bermuamalah, ya, ketika mereka menakar, menimbang buat orang lain, mereka kurangi, ya, dan ketika mereka membeli dari orang lain, mereka minta disempurnakan, minta ditambahkan, ya, yakni ada menakar dan menimbang buat orang lain, mereka kurangi dengan bermacam caranya, ya, mungkin timbangannya dikasih tambahan pemberatkah, ya, takarannya mungkin dibuat tidak sesuai, ya, tidak tepat, ya, dan ketika mereka membeli dari orang lain, mereka minta sempurna, bahkan kalau bisa dilebihkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka enggak tahu bahwa mereka, dan kemudian mereka akan diminta pertanggungjawaban, dan kemudian mereka akan diberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat ini Allah katakan kalla, jangan seperti itu, ya, agar mereka berhenti dari sikapnya itu, ya, agar mereka tidak diberikan balasan yang buruk. Bisa juga katakanlah dalam ayat ini diartikan dengan haqqo, yakni pasti, ya. Kalla yakni pasti. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka, ya, yakni tempat tinggal. Maksud kita di sini yakni tempat tinggal dan tempat kembali orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka di sini seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik, karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
tidak mau tunduk kepada perintahnya, yang ada malah mengerjakan larangannya. Demikian pula orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Ini orang-orang yang durhaka. La fi sijjin, benar-benar ditempatkan atau tersimpan dalam sijjin. Sijjin adalah kitab yang mencatat perbuatan orang-orang yang durhaka. Ya, tadi orang-orang kafir, munafik, bahkan termasuk juga setan-setan, ya. Dicatat di situ, ya, perbuatan orang-orang durhaka. Ada yang berpendapat sijjin adalah nama sumur di neraka jahanam. Ya, jadi di neraka jahanam ada sumur namanya sijjin. Dan ada pula yang berpendapat bahwa sijjin adalah tempat paling bawah di neraka, ya, yang merupakan tempat kembali orang-orang yang durhaka. Yang mana ini menunjukkan bahwa neraka tempatnya berada di bawah, sedangkan kebalikannya surga berada di atas, ya, di atas, ya, langit, sedangkan neraka di bawah sekali tempatnya, ya. Arti sijjin, ya, secara bahasa diambil dari kata sajen, artinya sempit, karena keadaan neraka, ya, yang berada di tempat yang bawah ini sempit, ya. Karena semua makhluk setiap kali terus kedudukan dari bawah di bawah, maka tempatnya semakin sempit. Tapi ketika berada di atas ke atas, maka tempatnya semakin luas, ya. Nah, ini dalil bahwa surga tempatnya di atas langit, sedangkan neraka berada di bawah bumi, ya, berada di bawah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma sijjin." Dan tahukah engkau apa sijjin itu? Ya. Kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Yakni kitab yang di sana memuat amal mereka yang buruk, itulah sijjin. Dan ini bukan sebagai tafsir terhadap kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya. Tetapi tafsir terhadap apa yang dituliskan untuk mereka di sijjin itu, yaitu, ya, amal yang buruk. Kemudian, nah, ini sijjin, yakni kitab marqum, kitab yang disebutkan di sana amal yang buruk. Kemudian, wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Yakni ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan ini akan ditempatkan di neraka. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ya. Kemudian siapakah mereka ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang mendustakan di sini adalah yang mendustakan hari pembalasan. Yakni hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas amal mereka. Yaumuddin adalah hari pembalasan, ya. Karena mereka tidak beriman kepada hari pembalasan, ya, maka mereka berani berbuat maksiat, ya. Mereka tidak mau mengisi hidup mereka dengan beramal soleh, ya. Dan mereka tidak yakin bahwa amal mereka akan diberikan balasan. Karenanya mereka berani, ya, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan
mengerjakan larangannya. Ya, mereka mengingkarinya, tidak meyakini bahwa pembalasan itu bakal terjadi. Ya. Dan inilah yang membuat mereka melakukan kemaksiatan, termasuk diantaranya adalah melakukan kecurangan dan berbagai kezaliman. Ya. Kemudian kata Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas. Yakni nggak ada yang mendustakan hari kiamat dan hari pembalasan kecuali karena keadaannya memang melampaui batas, beralih dari yang halal kepada yang haram, dari sikap yang benar kepada sikap yang menyimpang, ya. Illa kullu mu'tadin athim, kecuali orang yang melampaui batas, lagi banyak melakukan dosa. Karena inilah, karena kebiasaannya melampaui batas, kebiasaannya melakukan dosa, membuat dia mendustakan hari pembalasan. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata mu'tad di sini terkait dengan perbuatan, jadi karena kebiasaannya mengerjakan perbuatan yang haram, sedangkan athim terkait dengan ucapan, yakni karena suka berdusta ketika bicara dan melakukan maksiat-maksiat lisan lainnya. Inilah yang membuat dia berani mendustakan hari pembalasan. Ya. Yang mana keadaannya sebagaimana firman Allah, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yang mana ayat-ayat kami ini menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan benarnya apa yang dibawa para rasul. Ya. Ketika itu mereka, orang-orang yang ini, ya, malah membalasnya dengan mengatakan asatirul awwalin. Ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu saja. Ya. Sambil mendustakan dan menentangnya dan mengatakan ini hanya cerita dongeng saja orang-orang terdahulu. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang bersikap insaf, yang berpikir, yang adil, yang maksudnya adalah mencari kebenaran, maka dia tidak mendustakannya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana, tidak mungkin, ya, setelah manusia amal soleh tidak diberikan balasan, setelah manusia berbuat buruk tidak diberikan balasan. Kasihan kalau mereka yang terzalimi, teraniaya, kemudian tidak dibalas, ya, tidak diambil hak mereka, dan keenakan sekali orang yang menganiaya, menzalimi orang lain. Ya. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya, karena kebijaksanaannya menghendaki untuk mengadakan hari pembalasan. Ya, dan dengan adanya ini pun orang akan berpikir berkali-kali kalau ingin berbuat maksiat, karena dia akan diberikan balasan terhadap maksiat yang dia kerjakan. Ya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan dalil baik nakli, ya, wahyu, maupun dalil akli, akal menunjukkan akan benarnya, ya, hari kiamat dan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya. Dengan banyak dalil nakli disebutkan berulang kali tentang hari kiamat, ya, termasuk dalam surah yang biasa kita baca di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kemudian juga secara akal Allah Subhanahu wa taala pun tunjukkan dari akal dalam Al-Qur'an bagaimana Dia berkuasa menciptakan langit, bumi, ya, maka membangkitkan manusia lebih mudah lagi.
Dia juga berkuasa menciptakan manusia pertama kali, maka menghidupkan mereka setelah mereka mati itu pun lebih mudah. Juga kita saksikan di sekeliling kita ada biji yang sebelumnya kering mati, tetapi kemudian kita lempar misalnya ke tanah yang subur, yang basah, ataupun terkena siraman air hujan, tiba-tiba menumbuhkan tunas dan kemudian tumbuh sebuah pohon. Ya, ini menunjukkan bahwa yang mati bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang tertutup hatinya ya karena keburukan dan kemaksiatan yang dilakukan dan sering melakukan perbuatan maksiat, melampaui batas dan melakukan perbuatan dosa, maka ini membuat dia terhalang dari melihat yang hak, yang benar. Oleh karenanya sebagai balasan terhadapnya dia pun ditutup dari hak, yakni melihat yang hak kebenaran dan dari melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ya di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali jangan begitu. Bisa juga sekali-kali tidak. Ya. Bahkan perbuatan mereka ini membuat hati mereka tertutup ya karena itu. Karena maksiat dan perbuatan mereka ini membuat mereka hatinya tertutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran lagi. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke ayat berikutnya, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 7 sampai 13 bahwa ayat yang tadi kita pelajari menerangkan catatan amal orang-orang yang durhaka, yaitu dalam sijjin, ya, di mana dalam sijjin dibukukan semua catatan amal orang-orang yang durhaka yang menjadi penghuni neraka, dan bahwa tempat yang paling bawah ya, atau neraka ini ya akan menjadi tempat kembali mereka ya, dan di situ juga menjadi tempat penyimpanan catatan amal orang-orang yang durhaka serta tempat ruh mereka sampai hari kiamat ditempatkan di bawah. Dan sijin juga bisa diartikan dengan dari kata sijen yang artinya penjara. Jadi ruh mereka dipenjarakan di sijin, di tempat yang paling bawah, catatan amal mereka juga ditempatkan di paling bawah, ya, dan keadaannya sempit karena dari kata sajen artinya sempit atau sijen artinya penjara mereka, penjara orang-orang durhaka itu di neraka ditempatkan di paling bawah, ya, menjadi tempat ruh mereka, menjadi tempat catatan amal mereka, ya. Demikian pula di ayat yang tadi kita pelajari terdapat ancaman keras bagi orang-orang yang mendustakan Allah, ayat-ayatnya, dan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari pembalasan. Ya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu membuat hati mereka tertutup. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, jadi perkaranya tidaklah seperti yang mereka sangka dan tidak seperti yang mereka katakan, yaitu bahwa Al-Qur'anul Karim adalah dongengan orang-orang terdahulu. Bahkan Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahyunya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya yang menghalangi hati mereka dari beriman kepada Al-Quran adalah karena ar-ram yang menutupi hati mereka karena banyaknya dosa dan maksiat yang mereka kerjakan.
Akhirnya hati mereka tertutup, jadi tidak bisa melihat kebenaran. Oleh karena itulah Allah katakan, ya, ala ma kanu yaksibun, kalla bal rana ala ma kanu yaksibun, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yakni perbuatan mereka lah yang membuat hati mereka tertutup. Dalam hadis Ibnu Jarir, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu dosa maka akan muncul noktah hitam. Jadi ada titik hitam, ya, di hatinya. Fa idza huwa naza'a, ketika dia berhenti dari perbuatan dosa itu, ya, wastaghfara, istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, bertobat, wa taba sukila qalbu, maka akan mengkilap lagi hatinya. Yani titik hitam itu akan hilang, akan bersih kembali. Wa in 'ada zida fiha, dan jika dia mengulangi lagi perbuatan dosa, ya, akan dikasih titik lagi. Ya, dan kalau terus-menerus dilakukan perbuatan dosa itu hatta ta'luwa qalbu, maka noktah hitam, titik hitam itu akan terus menutupi hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah, itulah ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Nah, inilah bahayanya dosa dan maksiat. Ketika seseorang meremehkan, menganggap remeh dosa dan maksiat, maka semakin banyak dosa yang dia kerjakan, semakin banyak titik hitam di hatinya. Ya, semakin banyak. Kalau sudah menutupi hatinya, ya, maka dia tidak bisa lagi melihat kebenaran, kemudian susah untuk sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang mukmin, ya, tidak akan merasakan kenikmatan selamanya jika diiringi perbuatan maksiat, dan tidak sempurna kegembiraannya selama maksiat masih menyertainya. Bahkan tidaklah ia mengerjakan maksiat melainkan rasa sedih meliputi dirinya. Ini kalau misalnya masih sedikit. Cuma kadang kalau sudah terlalu banyak maksiat, kan kalau maksiat membuat sakit hati. Ya, tapi kalau sudah terlalu banyak maksiat yang dikerjakan bisa mati hatinya, seperti hati orang-orang kafir sudah mati, sehingga nasihat peringatan yang disampaikan kepada mereka tidak mempan, ya, tidak masuk ke dalam hati mereka. Kata Allah, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja engkau kasih peringatan atau tidak, peringatan itu tidak membuat mereka sadar, ya, karena hati mereka sudah mati. Di antara penyebab hati mereka mati adalah ketika dosa-dosa dan maksiat mereka terus kerjakan dan mereka tidak minta ampun kepada Allah daripadanya, sehingga hati mereka mati. Dari sebelumnya sakit tidak disembuhkan, maka semakin parah dan kronis, ya, sakitnya membuat mati, ya. Dan tidak ada yang bisa membuat hidup kembali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mereka mendatangi kitabnya, beriman kepada kitabnya, maka akan hidup kembali hati mereka. Dan seperti inilah hati orang-orang munafik. Hati orang munafik, kata Allah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, ya. Penyakit di sini bisa penyakit syahwat, ya, dorongan kepada perbuatan maksiat, dan syubhat, ya, tidak bisa melihat kebenaran, ya. Mereka ragu-ragu terhadap kebenaran, cuma mereka tidak obati dengan mempelajari, mencoba mencari yang hak. Dan keraguan ini karena mereka tidak obati akhirnya bertambah, ya, fazadahum, Allah tambahkan lagi, sehingga mereka semakin anti, ya, dengan Islam, ya, dengan nggak suka dengan Islam dan orang-orang yang mengamalkannya, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya,
yakni di antara pengaruh dari maksiat, bahkan tidaklah ia mengerjakan maksiat melainkan akibatnya dia akan diliputi rasa sedih. Akan tetapi ketika seseorang mabuk syahwat, ya, memperturutkan hawa nafsunya, itulah yang membuat dia tidak merasakan bahaya ini. Ya, kalau sudah jatuh bergelimang di atas dosa dan maksiat, terkadang dia tidak merasakan kesedihan ketika melakukan maksiat, bahkan merasa nyaman dengannya, ya, bahkan merasa nikmat dengan maksiat. Kalau sudah seperti ini yang bahaya sekali, sama saja dikuasai oleh setan. Jika hatinya kosong dari rasa sedih ini dan kegembiraan yang malah memuncak, maka bersangka buruklah terhadap keimanannya dan menangislah karena hatinya telah mati. Ini kalau seperti ini, ya, sampai merasa nyaman dengan perbuatan maksiat, tidak merasa berdosa, ya. Nah, ini kata Ibnu Qayyim, ini imannya bermasalah dan hatinya yang akan mati kalau seperti ini. Kalau sudah mati, maka susah untuk menerima nasihat nantinya. Ya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, maka yaksibun, tadi kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan apa yang mereka kerjakan yaitu maksiat itu telah menutupi hati mereka. Sehingga keadaan hati mereka semakin berkarat, ya, susah untuk dibersihkan, ya, tidak mengkilap. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dalam beberapa ayat ini terdapat peringatan terhadap dosa. Jadi di antara bahaya dosa adalah membuat hati tertutup sedikit demi sedikit sampai hilang cahayanya dan semakin mati ketajaman pandangan hatinya. Ya, yang tadinya bisa melihat kebenaran, yang tadinya masih berpikir jernih, tapi karena perbuatan maksiat, ya, semakin menutupi dari cahaya hati, dari ketajaman berpikir, ya, dari kejernihan, ya, hatinya, sehingga karena maksiat, hakikat yang hak menjadi terbalik atasnya, yang hak jadi buruk, yang buruk jadi hak, yang maksiat, ya, yang tadinya buruk jadi nikmat dikerjakan. Ia akan melihat kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan, dan ini diantara hukuman terhadap dosa, membuat jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan cenderung kepada kemaksiatan. Ya. Dalam hadis, ya, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabah ka sahabatil qamar." Tidak ada hati kecuali ada awan, ya, terhadapnya seperti pada bulan. Bulan di malam hari kadang-kadang ada awan yang ketika bercahaya tiba-tiba menutupi cahayanya. Ya. Bainamal qamar mudhi'in alathu sahabah fa'adham. Ketika bulan ini bercahaya, tiba-tiba ada awan yang lewat, ya, di hadapannya, kemudian menutupi cahayanya. Istajabat anhu fa'adha'ah. Ketika awan itu meningkir dari bulan, maka bulan pun kembali bercahaya. Jadi seperti inilah, yakni perumpamaan kemaksiatan, ya. Hati bercahaya, ya, kelihatan terang ketika bersih dari dosa, tapi ketika ada dosa maka seakan-akan ditutupi oleh awan sehingga tidak tampak cahayanya, gitu, ya. Kata Imam Ibnu Jauzi, terkadang seorang pelaku maksiat saat melihat diri dan hartanya baik-baik saja, dia mengira bahwa dirinya tidak akan mendapatkan sanksi. Ketika dia
melakukan perbuatan maksiat, ya, kok kayaknya biasa-biasa saja, nggak kenapa-napa pada dirinya, pada hartanya. Dia mengira bahwa dirinya tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman, ya, terhadap ya dosa yang dia lakukan, ya. Kata orang-orang yang bijak, kata Ibnu Jauzi, maksiat yang terjadi setelah perbuatan maksiat merupakan hukuman terhadap maksiat. Jadi akibatnya dia akan jatuh lagi pada maksiat berikutnya. Dan kebaikan setelah perbuatan baik merupakan balasan terhadap kebaikan. Kalau dia melakukan perbuatan baik lalu diiringi dengan perbuatan baik, itu balasan terhadap kebaikan yang dia kerjakan. Padahal sanksi bisa segera namun bersifat abstrak. Maksudnya terkadang seseorang, ya, ketika berbuat maksiat kemudian perbuatan maksiat, dia melihat kok dirinya biasa saja, dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa, dia tetap sehat, tidak sakit, kemudian hartanya pun tidak habis, ya, tidak hilang dari dia, tapi dia terus berbuat maksiat. Kata Ibnu Jauzi, sebenarnya itu sudah hukuman buat dia. Karena maksiat kemudian diiringi dengan maksiat merupakan hukuman agar dia terus menumpuk maksiatnya sehingga dia mendapatkan hukuman yang setimpal buat dia. Itu maksud Ibnu Jauzi, kata Ibnu Jauzi. Padahal sanksi, kata beliau, bisa segera namun bersifat abstrak, tidak kelihatan, ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sebagian ulama Bani Israil terdahulu. Ya Rabbi, betapa dulu ulama Bani Israil berkata, ya Rabbi, betapa sering aku berbuat maksiat, namun Engkau tidak memberikan hukuman kepadaku. Ya, jadi salah seorang ulama Bani Israil ada yang berkata, ya Rabbi, betapa sering aku bermaksiat kepadamu, namun Engkau tidak memberikan hukuman apa-apa kepadaku. Lalu dikatakan kepadanya, betapa sering aku memberikan hukuman sebenarnya kepadamu, namun Engkau tidak sadar. Bukankah Engkau dihalangi dari merasakan nikmat ketika bermunajat denganku? Yani sehingga dia misalnya nggak merasa nikmat ketika beribadah, maunya buru-buru selesai saja, nggak mau menambahkan ibadah lagi, nggak mau misalnya sholat malam, ya. Barang siapa, kata beliau, kata Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang memperhatikan sanksi seperti ini, tentu dia akan menyadari bahwa itu sebenarnya sanksi yang sesungguhnya. Ya, terkadang seseorang membebaskan pandangannya sehingga dia terhalang dari memperoleh ketajaman pandangan hatinya karena sering melihat yang diharamkan, atau membebaskan lisannya, bebas bicara sehingga terhalang dari kejernihan hatinya, atau dia lebih mengutamakan makanan yang syubhat sehingga gelaplah keadaan batinnya, terhalang dari qiyamul lail, terhalang dari merasakan manisnya bermunajat kepada Allah dan kebaikan lainnya. Hal ini, ya, biasa diketahui bahwa ini merupakan hukuman buat dia bagi orang yang sering introspeksi, muhasabah, ya. Jadi intinya bahwa hukuman terhadap maksiat tidak tampak, tidak tampak itu enggak secara langsung dengan misalnya dibuat dirinya sakit, kena musibah, ataupun dengan hartanya binasa. Terkadang abstrak, dengan dia tidak melakukan ketaatan, nggak bisa sholat malam, kemudian juga maunya ibadah itu buru-buru cepat selesai. Nah, ini hukuman terhadap maksiat. Kalau ternyata seseorang kok saya berbuat maksiat biasa-biasa saja, nggak terkena musibah, ya, maka ketika dia merasa nggak enak beribadah itu sebagai hukuman, ya. Bahkan dosa atau perbuatan maksiat ini memiliki banyak pengaruh negatif. Maksudnya ketika seorang berbuat maksiat, dia akan merasakan atau mendapatkan banyak hukuman, ya, baik konkret, tampak maupun abstrak, tidak tampak. Terhadap hati, membuat hati seorang gelisah, gelap, tidak bisa memandang, ya, dengan benar, membuat dirinya hina, membuat sakit dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ibadahnya, membuat menghalanginya dari ketaatan, ya, jadi berat melakukan ketaatan. Sebab terhalang mendapatkan doa Rasulullah SAW, doa malaikat dan doa kaum mukmin, tidak mendapatkan keutamaan
doa Rasulullah SAW untuk orang yang berbuat ketaatan. Terhadap rezeki, pengaruh dosa dan maksiat adalah tercegah dari mendapatkan rezeki, menghilangkan kenikmatan, serta mencabut keberkahannya. Terhadap individu orang per orang, pengaruhnya adalah menghilangkan keberkahan hidup. Hidup jadi nggak berkah, nggak bernilai, nggak berkualitas kalau melakukan dosa. Mengakibatkan kehidupan jadi terasa sempit, padahal dunia ini luas jadi sempit. Dan urusan yang tadinya mudah menjadi sulit, ini diantara akibat dosa. Terhadap amalan, pengaruhnya adalah mencegah dari diterimanya amal. Sedangkan terhadap masyarakat, pengaruhnya adalah menghilangkan nikmat iman, harta, anak, keamanan, kesehatan, mengakibatkan bumi menjadi jauh dari keberkahan, ketentraman, keamanan, dikuasai oleh musuh, serta membuat hujan terhalang ya dari langit. Ya, ini diantara bahayanya dosa. Ya. Bahkan bahaya dosa dan maksiat lainnya di samping membuat hati menjadi ada noktah hitam, kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ya. Di antara bahaya dosa lainnya adalah terhalang dari memperoleh ilmu, timbulnya kegelisahan di hati, membuat masalah menjadi ya sulit diselesaikan, membuat lemah badan, menghalangi ketaatan, diangkatnya keberkahan. Ya. Sedikit mendapatkan taufik, ya pertolongan dari Allah, membuat sempit dada, melahirkan keburukan, membuat terbiasa melakukan dosa, menjadikannya hina di hadapan Allah, serta menjadikannya hina di hadapan manusia. Dilaknat oleh hewan, diliputi oleh kehinaan, dicap hatinya, diancam mendapatkan laknat, ditolaknya doa, timbul kerusakan di darat dan lautan, jadi karena dosa juga. Hilangnya rasa malu, hilangnya nikmat, turutnya azab, tertanamnya rasa takut di hati, terjelap oleh belenggu setan, dan bisa mengakibatkan dia memperoleh su'ul khotimah, akhir hayat yang buruk, serta mendapatkan azab di akhiratnya. Kemudian kata Bishr bin Harith, engkau tidak akan merasakan manisnya beribadah sampai engkau adakan penghalang antara dirimu dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau seorang ingin merasakan nikmat dalam beribadah, maka hadirkan, tahan diri kita dari berbuat maksiat. Bahkan orang terdahulu mengatakan sesungguhnya tubuh ini tidak merasakan nikmatnya makanan ketika sakit. Demikian pula hati ini tidak akan menikmati atau merasakan lezatnya ibadah jika dirinya dipenuhi oleh dosa-dosa. Nah, ini diantara tafsir dari ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa inilah yang membuat seorang hatinya berkarat, hitam, tidak bisa melihat kebenaran, dan hukumannya di akhirat diantaranya adalah dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalla innahu ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang besar. Saya kira ini tafsir dari beberapa ayat yang barusan kita pelajari, ayat 7 sampai 15 ya. Cuma sebentar, di sini ada tambahan. Innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat, ya pada hari itu dihalangi dari melihat Tuhannya. Yakni kata Abu Abdillah Asy-Syafi'i, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa kaum mukmin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, mereka yakni yang berbuat maksiat terus-menerus di dunia, ya terutama kufur, ya, kemunafikan, orang-orang kafir secara umum, mereka dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dihalangi dari melihat syariatnya dan ayat-ayatnya. Bahkan mereka menganggap ayat sebagai dongeng orang-orang terdahulu tadi, ya. Mereka mengatakan qalu asatirul awwalin, ya. Saya kira ini tafsir dari ayat 11 ayat 7 sampai 15 ya. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan atau belum jelas silahkan.
terkait dengan ayat yang barusan kita pelajari? Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Ya, silakan. Nah, ya. Iya betul.